Kemiskinan adalah bentuk kekerasan terburuk yang menghambat hak asasi manusia atas kehidupan yang layak. Faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, keterbatasan akses pendidikan dan keterampilan. Yang kedua, lapangan pekerjaan yang tidak merata. Yang ketiga, ketergantungan pada sektor informal. Yang keempat, minimnya inovasi dalam menciptakan peluang usaha. Yang kelima, perubahan teknologi dan globalisasi menuntut masyarakat untuk lebih kreatif agar mampu bersaing. Pendekatan kreatif dan wirausaha sosial relevan. Yang pertama, menghadirkan solusi yang inovatif, bukan hanya bantuan sementara. Yang kedua, menciptakan peluang kerja baru, terutama bagi masyarakat rentan. Yang ketiga, mengubah masalah menjadi keuntungan sosial, misalnya limbah menjadi produk bernilai. Yang keempat, berorientasi pada keberlanjutan, sehingga dampaknya lebih panjang daripada bantuan dana biasa. Dengan menggabungkan bisnis dan misi sosial, social entrepreneurship mampu menciptakan perubahan nyata dalam masyarakat. Peran generasi muda dalam pembangunan ekonomi kreatif. Yang pertama, memiliki akses luas pada teknologi digital. Yang kedua, kreatif, inovatif, berpikiran terbuka. Yang ketiga, cepat beradaptasi dengan tren global. Yang keempat, banyak bergerak di bidang seni, desain, teknologi, dan gaya hidup. Generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam mengembangkan usaha kreatif berbasis digital maupun komunitas untuk membantu masyarakat miskin keluar dari kondisi ekonomi yang sulit. Entrepreneurship, kewirausahaan yang menggabungkan keuntungan dengan solusi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan. Ciri-ciri social entrepreneurship. 1. Memiliki misi sosial yang jelas. 2. Berorientasi pada dampak atau impact, bukan hanya profit. 3. Inovatif dalam menyelesaikan masalah masyarakat. 4. Suatu bisnis yang berkelanjutan. 5. Memberdayakan, bukan memberi bantuan langsung. Industri kreatif. Industri kreatif adalah sektor ekonomi berbasis kreativitas, ide, dan talenta individu untuk produk bernilai, bukan bahan baku. 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. 1. Aplikasi dan game developer. 2. Arsitektur. 3. Desain interior. 4. Desain komunikasi visual. 5. Desain produk. 6. Fashion. 7. Film, animasi, dan video. 8. Fotografi. 9. Kriya atau kerajinan. 10. Kuliner. 11. Musik. 12. Penerbitan. 13. Periklanan. 14. Seni pertunjukan. 15. Seni rupa. 16. Televisi dan radio. 17. Teknologi informasi. Potensi ekonomi kreatif di Indonesia. 1. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan kreativitas tinggi menjadi peluang bisnis global. 2. Digitalisasi semakin membuka akses pasar melalui marketplace, media sosial, hingga ekspor. 3. Banyak komunitas kreatif di daerah yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan masyarakat. 4. Industri kreatif menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar perekonomian Indonesia, terutama subsektor kuliner, fashion, kriya, serta digital atau game dan aplikasi. Berikutnya ada hubungan industri kreatif dan pengentasan kemiskinan. Yang pertama, kreativitas adalah sumber ekonomi baru. Coba kita lupakan dulu emas atau minyak bumi. Di era modern sekarang, ide adalah komoditas paling berharga. Ekonomi kreatif bekerja dengan cara mengubah daya cipta atau kreativitas menjadi produk bernilai jual tinggi. Keunikannya terletak pada yang pertama, nilai tambah seperti satu ide sederhana bisa menghasilkan jutaan jika dikemas secara kreatif. Yang kedua, keunggulan bersaing seperti memproduksi produk yang unik dan out of the box lebih diminati pasar daripada produk massal biasa. Yang kedua, modal minim hasil maksimal. Skill yang menghasilkan banyak keterampilan yang bisa langsung diuangkan tanpa perlu pendidikan formal tinggi, tetapi masyarakat bisa manfaatkan bakat mereka. Misalnya, kategori skill. Yang pertama, kriya dan kerajinan anyaman bambu, batik rumahan, rajut, dan gerabah.
Yang kedua, digital dan IT desain grafis untuk UMKM, pembuatan konten medsos, jasa penulisan artikel. Yang ketiga, seni pertunjukan musisi lokal, penari tradisional, pembuatan konten video, YouTube atau TikTok. Yang ketiga, kenapa industri kreatif cocok untuk semua kalangan? Industri ini sangat inklusif dan mudah diakses, terutama bagi masyarakat di pelosok atau kurang mampu. Yang pertama, modal utama yang diperlukan adalah bakat. Tidak butuh ijazah atau modal besar, cukup niat dan kreativitas. Yang kedua, manfaatkan potensi lokal seperti bahan baku sudah ada di sekitar kita, seperti tanaman, kain, budaya lokal. Yang ketiga, pasar digital luas, bisa dijual ke seluruh Indonesia bahkan dunia hanya bermodal smartphone dan kuota internet. Yang keempat, efek multiplier dominan ekonomi lokal. Ketika suatu usaha kreatif berjalan, dampaknya menjalar ke seluruh lingkungan atau efek multiplier. Yang pertama, buka lapangan kerja. Para pemilik usaha butuh bahan baku, pengemas, atau admin. Ini adalah salah satu contoh menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, ekonomi lokal hidup. Uang berputar di daerah tersebut meningkatkan pendapatan warung lokal, transportasi, dan jasa lainnya. Yang ketiga, lestarikan budaya. Kegiatan seperti membatik atau menari turut menjaga budaya daerah tetap hidup dan dikenal luas. Selanjutnya, model-model bisnis sosial dalam industri kreatif. Pertama, ada model produk lokal berbasis budaya. Fokus utamanya adalah untuk mengangkat kekayaan budaya lokal sebagai nilai unik. Contoh bentuk produknya ada fashion etnik dan tekstil tradisional. Ada kuliner lokal yang dikemas dengan modern, lalu ada souvenir yang memiliki tema budaya. Kedua, model kerajinan dan kriya. Kerajinan menjadi pilar operasional dengan melibatkan perajin komunitas, workshop produksi yang mendukung standar kualitas, dan kolaborasi dengan desainer untuk memperkuat desain agar relevan dengan pasar global. Ketiga, ada model konten digital sebagai peluang pendapatan. Konten digital dapat menjadi sumber monetisasi sekaligus strategi branding dengan cara dokumentasi proses produksi perajin, short dokumentari tentang budaya lokal, penjualan aset digital seperti e-book, pattern, desain, dan foto. Lalu ada platform edukasi online seperti melakukan kursus kerajinan, workshop membatik, atau mendesain. Dan yang terakhir, endorsement atau kerjasama komersial dengan brand atau non-government organization. Keempat, ada modal pemberdayaan komunitas. Perusahaan sosial menjalankan program pemberdayaan berbasis co-creation seperti pendampingan produksi, pendampingan bisnis, pendampingan sosial, dan infrastruktur bersama. Kelima, ada model sharing profit dan impact measurement. Agar tetap menjadi bisnis sosial yang berkelanjutan, model ini dapat memakai mekanisme pertama, profit sharing, pembagian keuntungan dengan pengrajin berdasarkan kontribusi dan volume produksi. Kedua, ada insentif tambahan untuk komunitas dalam bentuk dana sosial. Ketiga, skema fair trade pricing, harga minimum yang adil. Lalu ada kedua, impact measurement, jumlah perajin yang diberdayakan, penguatan budaya, jumlah motif atau teknik tradisional yang dilestarikan, dan parameter lingkungan. Bahan harus ramah lingkungan, jadi limbah bisa berkurang. Berikut ini adalah contoh nyata seorang wirausahawan sosial yang bisa mengentaskan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, yaitu Du Anyam. Du Anyam adalah social enterprise asal Nusa Tenggara Timur yang memanfaatkan kerajinan anyaman sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan desa. Usaha ini berawal dari kondisi ibu-ibu di daerah terpencil yang tidak memiliki pendapatan tetap, akses ekonomi terbatas, dan harus menjalani beban kerja ganda di rumah. Padahal mereka memiliki keterampilan menganyam yang telah diwariskan turun-menurun namun belum terhubung dengan pasar yang lebih luas. Melihat potensi tersebut, Du Anyam mulai memberikan pelatihan desain, standar kualitas, dan pendampingan produksi kepada para penganyam. Perusahaan ini juga memastikan setiap produk dibeli dengan harga yang adil, sehingga perempuan memperoleh pendapatan yang lebih stabil. Dengan sentuhan industri kreatif, mulai dari desain modern, branding, hingga storytelling, produk anyaman lokal berhasil naik kelas dan diminati pasar nasional maupun internasional.
Hingga kini, Duanyam telah memberdayakan ribuan perempuan dari berbagai desa di NTT dan beberapa daerah lainnya. Mereka tidak hanya memberikan pekerjaan, tetapi juga ruang bagi perempuan untuk kembali dihargai atas keterampilan budaya mereka. Dari seutas daun lontar, lahirlah harapan baru yang memperlihatkan bagaimana kreativitas dapat menjadi alat efektif untuk melawan kemiskinan. Dan yang selanjutnya ada solusi dan peluang. A. Digital marketing untuk UMKM kreatif. Digital marketing menjadi solusi paling efektif bagi UMKM kreatif untuk memperluas pasar tanpa batas geografis. Materi penting yang meliputi yang pertama, pemanfaatan media sosial. UMKM dapat menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk menawarkan produk dengan visual menarik, meningkatkan engagement dengan konsumen. Yang kedua, marketplace sebagai kanal penjualan. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform seperti TikTok, Shopee, Bukalapak, dan Lazada untuk menghadirkan produk ke audiens yang lebih besar, memanfaatkan fitur gratis ongkir, promo harian, dan rating toko. Yang B, kepelatihan keterampilan kreatif. Digital marketing menjadi solusi paling efektif bagi UMKM kreatif untuk memperluas pasar tanpa batas geografis. Materi pentingnya itu meliputi yang pertama, jenis pelatihan yang umum tersedia. Yang pertama itu desain grafis seperti Canva, B. editing video seperti CapCut, C. fotografi dan videografi, D. kerajinan tangan handcraft seperti anyaman, resign art, leathercraft. Nah, kedua, manfaat pelatihan itu seperti menambah skill baru, meningkatkan daya saing, membuka peluang wirausaha yang baru. C. ekosistem komunitas kreatif. Komunitas kreatif memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan industri kreatif. Yang pertama, fungsi komunikasi kreatif itu seperti tempat belajar dan berbagi pengetahuan, ruang kolaborasi antara pelaku seni dan UMKM, akses terhadap mentor dan praktisi profesional, dan membantu promosi produk atau karya. Yang D, program pemerintah Bekraf atau Kemenparekraf, UMKM Go Digital. Pemerintah Indonesia aktif mendorong sektor kreatif melalui beberapa program seperti Kemenparekraf dan Bekraf. 2. Program UMKM Go Digital. 3. Program akses pembiayaan. Yang E, kolaborasi masyarakat dan startup. Kolaborasi antar masyarakat, komunitas, dan startup menciptakan peluang besar. Yang pertama, bentuk kolaborasi. A. Platform marketplace lokal. UMKM dapat bermitra dengan startup e-commerce lokal untuk memperluas penjualan. B. Startup teknologi kreatif seperti aplikasi desain, editing, dan pemetaan data industri kreatif. C. Program inkubasi dan akselerasi. Startup menyediakan mentoring, jaringan bisnis, dan peluang pendanaan. 2. Keuntungan kolaborasi seperti akselerasi inovasi, akses pasar lebih luas, dan peningkatan kualitas produk. Insight dan opini penulis. Bagian ini berisi pandangan subjektif namun logis tentang masa depan industri kreatif dan peran generasi muda. Yang A itu refleksi generasi muda terhadap perubahan sosial. Generasi muda kini hidup pada era digital yang serba cepat. Perubahan sosial terlibat dari yang pertama, pola konsumsi masyarakat yang bergeser ke digital. 2. Banyaknya profesi baru berbasis kreativitas seperti content creator, influencer, dan podcast creator. B. Harapan masa depan industri kreatif. Penulis melihat bahwa masa depan industri kreatif di Indonesia sangat menjanjikan karena pasar yang lebih besar, banyak talenta kreatif muda, dukungan pemerintah, dan teknologi yang semakin maju. Yang C itu, mengapa kreativitas bisa jadi senjata melawan kemiskinan? Karena kreativitas itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki sektor lain. Yang pertama itu modalnya kecil, tapi potensinya dia besar. Kedua, produk kreatif itu unik, memiliki nilai yang tinggi. Dan yang ketiga, kreativitas itu membuka banyak peluang kerja di sekitar. Dan yang terakhir dan keempat itu, kreativitas memungkinkan seseorang keluar dari keterbatasan. Atau istilahnya itu kayak bisa lebih berkuasa atau bebas gitu lah tanpa keterbatasan yang ada.